Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Riri Rengganis, Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, kelas akuntansi 2023G, serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Surabaya terhadap Kode Etik Akuntansi. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama terdapat latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh pemahaman yang mendalam terhadap kode etik akuntansi mahasiswa itu sangat penting karena peran krusial akuntan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam praktik bisnis dan keuangan. Nah, jika pemahaman ini tidak memadai, maka risiko praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan standar etika dapat muncul yang sehingga nantinya dapat berdampak negatif pada secara finansial dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, analisis pemahaman mahasiswa UNESA terhadap kode etik akuntansi ini menjadi esensial. Hal ini karena membantu memahami tantangan dan pembelajaran etika akuntansi dan memastikan bahwa lulusan dapat menghadapi situasi etis dengan bijak dalam karir profesional mereka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana masalah ini yang akan saya pecahkan yaitu tentang bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa UNESA terhadap kode etik akuntansi dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap aspek-aspek kunci dalam kode etik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang perbedaan pemahaman antara mahasiswa tingkat awal dan tingkat lanjut terkait kode etik akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi UNESA terhadap kode etik akuntansi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman antara mahasiswa akuntansi UNESA tingkat awal dengan tingkat lanjut karena pada dasarnya pada tingkat awal ini tentu mungkin dapat dikatakan sebagai orang awam, sehingga pastinya banyak perbedaan dengan tingkat lanjut. Nah, dengan adanya penelitian ini, saya ingin memecahkan masalah tersebut. Kemudian yaitu manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian saya, yaitu yang pertama sebagai dasar sumber atau referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi nantinya setelah penelitian ini berhasil dilakukan, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian saya ini sebagai referensi mereka atau dasar sumber mereka untuk melakukan penelitian yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa pemahaman kode etik akuntansi ini itu sangat penting bagi mereka untuk berkarir dalam profesi nantinya. Khususnya yaitu bidang profesi akuntansi. Yang ketiga yaitu membantu pengembangan kurikulum yang lebih baik dan metode pengajaran. Jadi penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi dosen atau tenaga pengajar lainnya seperti guru untuk menyampaikan kepada siswa maupun mahasiswa mereka bahwa pemahaman kode etik akuntansi ini itu sangat penting bagi mereka untuk berkarir nantinya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai dasar untuk program pengembangan profesionalisme yang lebih efektif. Yang kelima yaitu penyempurnaan kode etik akuntansi, dan yang keenam yaitu pengembangan sumber daya manusia. Sampai di bab 2 yaitu kajian pustaka. Saya merujuk pada penelitian terdahulu dari Foria Ayu Ardani dan Ferry Indra Arza pada tahun 2023 dengan judul penelitian pengaruh pemahaman kode etik akuntansi dan religiusitas terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Nah, pada penelitian ini itu menggunakan penelitian kausatif atau sebab akibat dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu saya merujuk dari karya Sutrisno, Meta Arif, dan Aristanti Widyaningsih pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Perilaku Etis Mahasiswa. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Systematic Literature Review atau SLR.
Selanjutnya yaitu saya menggunakan rujukan dari Anissa, Fitri Anifa, Nailatul Fadilah, Ida Farida Adi Prawirat, dan Arim Nasim pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian kepustakaan di mana mereka itu menggunakan jurnal-jurnal yang terdahulu atau penelitian yang terdahulu sebagai sumber data mereka. Nah, mereka juga melakukan pendekatan dengan kualitatif. Nah, sampai di bab 3 metode penelitian, jadi saya menggunakan metode studi survei dengan kuesioner dengan pendekatan kuantitatif. Jadi nantinya saya akan melakukan pengembangan kuesioner atau membuat kuesioner yaitu pernyataan tentang aspek-aspek kode etik akuntansi yang kemudian kuesioner tersebut saya akan melakukan piloting atau uji coba kepada rekan-rekan saya atau calon responden, namun tidak semuanya, hanya beberapa saja untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut berjalan dengan baik dan pernyataan-pernyataan sudah benar. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan implementasi survei, di mana nantinya di sini saya akan menyebarluaskan kuesioner saya yang telah saya buat tadi, yaitu tentang pernyataan-pernyataan kode etik akuntansi atau aspek-aspeknya kepada responden. Yang kemudian nanti setelah direspon oleh responden, data-data itu akan saya analisis kembali untuk mendapatkan kesimpulan bahwa nantinya seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi UNESA ini terkait terhadap kode etik akuntansi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurangnya, saya sampaikan mohon maaf dan mohon koreksinya. Dan saya sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya.